Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata yang mendorong semangat dapat menjadi kata-kata yang hidup, yang membawa motivasi baru bagi hidup kita. Mark Twain, seorang penulis, mengatakan bahwa ia dapat hidup selama 1 bulan penuh hanya karena ia menerima satu pujian yang baik. Namun, suatu dorongan Kristiani lebih dari sekedar pujian atau tepukan di pundak. Seorang penulis menggambarkan hal ini sebagai jenis ungkapan yang mendorong seseorang untuk ingin menjadi seorang Kristiani yang lebih baik, bahkan saat hidup ini sulit. Ketika masih muda, Larry Crabb menderita gagap. Larry Crabb adalah seorang konselor, seorang penulis buku Kristen. Sehingga ia sempat merasa malu pada pertemuan sekolah. Beberapa waktu kemudian saat ia berdoa dengan suara keras dalam sebuah kebaktian gereja, kegagapannya menyebabkan kata-kata dan teologinya menjadi kacau di dalam doa. Karena ia merasa akan ditegur dengan keras, Larry kemudian menyelinap keluar dari kebaktian dan memutuskan untuk tidak pernah lagi berbicara di depan umum. Di pintu keluar, ia diberhentikan oleh seorang pria lanjut usia yang berkata kepadanya, "Larry, ketahuilah, apapun yang engkau lakukan bagi Tuhan, saya mendukungmu 1000%. Tekad Larry untuk tidak pernah berbicara di depan umum lagi langsung lenyap. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, ia berbicara kepada banyak orang dengan penuh percaya diri. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk membumbui ucapan, perkataan, kata-kata kita dengan penuh kasih. Kolose 4 ayat yang ke-6 berkata, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Saudara, dengan melakukan itu, maka kita akan mengeluarkan kata-kata yang hidup, yang memberi dukungan. Teguran dapat membentuk kita, namun dorongan akan memotivasi kita. Marilah kita saling mendorong satu sama lain. Mari kita memberikan nasihat, teguran yang penuh kasih dan tidak menjadi hambar. Amin.